legendaris. Salah satunya adalah lontong kupang. Seperti dengan namanya, bahan makanan utama yang satu ini adalah kupang yang merupakan sejenis kerang putih berukuran sekitar 1 cm. Dan di balik kenikmatan kuliner lontong kupang, ternyata ada proses panjang hingga siap untuk disajikan. Ini saya belum dapat 1 karung tapi udah tantangannya luar biasa ya. Ini tampilannya. Wah, ini PR banget. Jangan terkecoh dengan namanya. Walaupun dinamakan lontong kupang, namun kuliner yang satu ini bukan berasal dari Kupang NTT loh. Ya, kuliner lontong kupang asli dari Jawa Timur. Hewan kupang putih yang berukuran kecil ini hanya bisa ditemukan di pesisir timur Jawa Timur seperti Surabaya, Pasuruan, dan Sidoarjo. Untuk kuliner ini penyajiannya cukup sederhana, irisan lontong dipadukan dengan kupang yang telah diracik menggunakan bumbu petis dan kuah kaldu. Namun rasanya, menggugah selera. Di balik kenikmatan rasanya, ternyata proses pengolahan kupang menjadi suatu kuliner ini cukup panjang. Sidoarjo adalah kabupaten penghasil kupang terbanyak di Jawa Timur. Ada beberapa desa di wilayah ini yang sebagian besar warganya nelayan kupang, yaitu Desa Balongdowo dan Desa Balonggabus. Menurut nelayan, waktu pencarian kupang tidak tentu, karena melihat tinggi rendahnya air laut. Namun biasanya nelayan akan berangkat pada dini hari atau waktu subuh. Hewan kupang akan mudah ditemui di daerah berombak kecil, utamanya di perairan pantai yang berlumpur. Cukup banyak tantangan dalam menjaring hewan laut yang satu ini. Banyak, yang kadang ada ular, ikan gitu, tantangannya itu. Biasanya gimana nelayan menyiasat? Kadang ada ya, kalau ada ular ya dihindari. Sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat, tampak 2 perahu mulai bersandar ke dermaga. Pemandangan menarik bagi saya karena hampir semua perahu dipenuhi dengan kupang. Setelah perahu berhenti, para nelayan pun langsung memindahkan kupang tangkapannya ke dalam karung. Kalau ini gimana caranya gini ya? Ini ya Pak ya? Jadi ini fresh baru dari laut. Ini biasanya dapat berapa Pak kupangnya? 15 ya? 12. Nah, ini jadi tampilannya kayak kerang tapi kecil-kecil. Ada 2 jenis kupang yang dibawa para nelayan, yaitu kupang putih dan kupang merah. Kedua jenis ini sebenarnya bisa dimakan, namun biasanya pedagang lontong kupang akan menggunakan jenis kupang putih karena dagingnya yang tidak mudah hancur. Walaupun kupang ini masih dalam cangkang, namun harus hati-hati memindahkannya agar tidak rusak. Dalam satu hari, biasanya nelayan bisa membawa kupang hingga 30 karung, bahkan lebih. Namun semua itu tidak tentu, tergantung kondisi cuaca dan ketinggian air. Mayoritas nelayan ini sudah menjadi pencari kupang selama belasan tahun. Penghasilan dalam satu hari bagi satu nelayan sekitar 150 hingga 200 ribu rupiah. Oke. Wah, ini kurang lebih ada ya lebih dari 20 karung ya. Habis ini kita nunggu akan diambil oleh pengepul. Untuk 1 karung ini akan dihargai kurang lebih sekitar 16 ribu rupiah. Kupang yang sudah dimasukkan dalam karung dan ditata di pinggir jalan ini pun siap untuk diambil oleh pengepul dan siap disalurkan ke agen-agen kupang di Sidoarjo dan sekitarnya. Perjalanan kupang menjadi sebuah hidangan ternyata masih panjang, bahkan bisa memakan waktu seharian. Kupang yang datang dalam kondisi hidup dan belum terlepas dari cangkangnya harus dibersihkan.
Untuk membantu meretakan kulitnya, biasanya menggunakan bor. Cangkang yang sudah mulai retak kemudian akan ditiriskan dan direbus. Kalau tadi kondisinya ketika datang dari laut itu masih di dalam cangkang dan juga berlumpur. Nah, tujuannya direbus selama beberapa saat ini agar kulitnya ini lebih lunak sehingga kupangnya lebih mudah untuk terkupas. Kita aduk-aduk dulu. Walaupun sudah direbus, kupang ini akan kembali dibersihkan karena masih ada beberapa kupang yang kulitnya belum terlepas dengan sempurna. Proses pengeluaran isinya sama kulitnya. Oke. Jadi tadi habis direbus, kemudian dilembang pakai air. Nah, terbukti kan setelah direbus lebih mudah untuk mengelupas ya Mbak ya? Iya. Keluar kupangnya. Jika sudah dipastikan bersih, pada tahap selanjutnya kupang akan ditakar dan siap untuk dijual. Satu wadah plastik sekitar 3 kg kupang merah dihargai sebesar Rp60.000. Sementara untuk kupang putih sebesar Rp50.000. Selain untuk bahan masakan, kupang juga dimanfaatkan masyarakat untuk pakan ternak, khususnya yang berukuran kecil. Cukup mudah menemui penjual kupang di Kabupaten Sidoarjo sehingga banyak juga yang mengenal kuliner kupang sebagai makanan khas dari kabupaten ini. Bagi penjual kuliner lontong kupang, biasanya mendapatkan kupang dari agen dalam kondisi beku. Ini tampilannya kupang ketika baru datang dari pengepul. Masih beku, jadi harus direndam untuk beberapa saat sampai ini bisa diolah lagi dan dipilihin untuk kotoran-kotorannya dipisahin. Kita rendam lagi ya Mbak ya? Iya. Nah, rupanya walau tadi telah melewati beberapa proses pembersihan, sebelum dimasak pun kupang akan kembali dibersihkan. Terus ini Mbak, dipilihin lasak-lasaknya. Dipilihin Biar, cangkang-cangkangnya ya? Iya, biar nggak kebawa. Oke. Ini nanti kalau kemakan ini kan di leher sakit ini. Wah ini PR banget karena ini kan kupang kan kecil-kecil. Sementara cangkangnya ini harus satu-satu nggak boleh kemasak karena berbahaya buat kesehatan. Ada Ini. apa lumut-lumutnya ini harus dibuang juga. Pada tahap terakhir pembersihan, kupang sudah tampak jauh lebih bersih. Jadi untuk proses pembersihan kupang ini memang melalui banyak tahap ya. Jadi bolak-balik supaya benar-benar bersih. Nah kalau ini prosesnya disaring. Nah kotoran-kotoran yang tampak di permukaan air ini nantinya disingkirkan. Sehingga nanti yang benar-benar ketika diolah dimasak itu sudah kupang dalam kondisi yang bersih. Bagi pengusaha kuliner lontong kupang, biasanya bisa mengolah antara 3-5 kg kupang per hari. Salah satu pengusaha kuliner lontong kupang di Jalan Mojopahit, Sidoarjo ini misalnya, dalam satu hari bisa menjual 50-100 porsi lontong kupang. Menurutnya, bumbu-bumbu yang digunakan cukup sederhana, namun perlu cara masak yang tepat agar tidak menyisakan aroma amis. Andalanya ya dari kupang, petisnya juga dari kupang, kerupuknya juga dari kupang juga. Bahan-bahannya juga kalau bumbu-bumbunya juga bikin sendiri dari kupang juga. Kuliner lontong kupang hampir siap untuk disajikan. Walaupun kupang telah dimasak dengan kuah yang sudah dicampur dengan bumbu dan taburan daun jeruk, ternyata ada juga bumbu yang masih diolah secara terpisah. Ini kita sudah masuk ke proses membuat lontong kupang. Ini bumbu-bumbunya dominan apa sih Bu? Ada gula, ada bawang putih mentah, ada bawang putih goreng, ada kacangnya, terus cabai, jeruk nipisnya juga ada. Oke, ini karena saya Sekarang suka diulek pedas, dulu, dikasih. habis itu dikasih petis. Oke, ini ya petisnya. Petisnya itu, Nah, petis kupang namanya. ini yang spesial yang membedakan dengan kuliner lain ini pakai petis dari sari kupang tadi Bu ya. Iya, petis Saya siram sini ya Bu ya. Iya. Bagi Bu.
Bumbu kupang yang telah dilengkapi irisan lontong ini pun siap disajikan. Disiram dengan kuah dan kupang yang aromanya wangi. Saya pun siap untuk mencicipinya. Rasa lontong kupang ini jauh lebih nikmat karena saya mengalami proses panjangnya hingga menjadi kuliner lontong kupang. Nah, yang membedakan dengan lontong kupang di Surabaya, di sini ditemani oleh lento. Lento ini bahan dasarnya singkong, jadi taburin di sini ya. Ini saya tadi sudah nambah sedikit. Rasanya tuh jadi lebih gurih. Biasanya lontong kupang ini disajikan ditemani oleh es degan. Tujuannya adalah untuk netralisir racun-racun yang mungkin masih terkandung dalam kupang. Kuliner lontong kupang yang ada di Sidoarjo ini menjadi salah satu kuliner primadona bagi masyarakat asli Jawa Timur atau dari daerah lain. Cita rasanya yang khas ternyata dapat membuat ketagihan. Kak, saya meskipun dari daerah lain ternyata enak, cocok ya di lidah. Untuk satu porsi lontong kupang dibanderol dengan harga Rp10.000. Jika ingin lebih nikmat lagi, pengunjung juga dapat menambahkan sate kerang sesuai selera. Kia Clarissa, Aga Dipa, Sidoarjo, Jawa Timur.